Shalom, damai di hati, shalom. Selamat kita bertemu lagi di minggu yang pertama di bulan Oktober ini, tahun 2021. Baik yang ada dalam ruangan ini dalam ibadah tatap muka, maupun saudara-saudara kita jemaat yang sedang beribadah di rumah, ataupun di tempat masing-masing. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan lagi untuk bersekutu. Masih di masa-masa pandemi, tapi kita bersyukur karena orang seboleh tatap muka, ibadah tatap muka sampai pada saat ini. Saudara-saudara, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Oktober ini, tahun 2021. Dan ada agenda dari gereja Masih Injili di Minahasa, khususnya di Aras Jemaat, akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua, dan juga pemilihan komisi pelayanan kategorial BIPRA. Ini diaken nanti mau gunakan di periode yang baru 2022 sampai 2026. Jadi itu syamas jangan kecil hati karena kiapa kurang diaken, bukan syamas. Nah, kalau tuh syamas memang akan dipakai sampai akhir periode, akhir tahun ini masih syamas. Nah, kalau diaken nanti di periode yang baru. Kalau pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua, Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin sudah membaca, sudah mendengar melalui media-media sosial. Tanggal 15 Oktober hari Jumat dan Kompel Kabipra di hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Warga Sidi Jemaat yang adalah bakal calon pelayan khusus di setiap jemaat sudah dibekali dengan pengajaran-pengajaran gereja melalui katekisasi. Jadi katekisasi balon atau bakal calon. Jadi semua sidi-sidi jemaat, tidak ada yang terkecuali. Dan tentu pemilihan pelayan khusus ini baik di kolom ataupun juga Kompelkah Bipra sampai pemilihan di aras wilayah nanti dan sinode tentu harus berdasarkan firman Allah. Ada kriteria-kriterianya berdasarkan firman Allah. Antara lain yang sudah kita baca tadi dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-27. Menjadi suatu perenungan bagi gereja Tuhan khususnya Gemim untuk melaksanakan agenda pemilihan pelayan khusus diaken penatua baik di kolom maupun Kompelkah Bipra, bahkan sampai di aras sinode. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat teks bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 27, menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelum, orang Israel, jadi umat Israel ini mereka diam atau tinggal di tanah Mesir dan mereka diperbudak di tanah Mesir. Tapi Tuhan Allah, walaupun bangsa Israel ini dikatakan bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, so diperingatkan tapi tidak ada telinga mar. Orang Manado bilang batekeng pongo. So dengar tuh firman Tuhan tapi tetap baking apa yang Tuhan yang tidak suka. Allah tetap mengasihi
umatnya dengan menetapkan pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umatnya, antara lain Musa. Musa lah yang menjadi pemimpin bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Cukup lama mereka ada di tanah Mesir, kurang lebih 430 tahun tinggal, tapi mereka diperbudak 400 tahun. Jadi ada 4 abad ya. Cukup lama. Musa dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel ini, dan di pasal sebelum, yaitu pada pasal 17, kita melihat bagaimana ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan mereka memang sudah dijanjikan tempat atau tanah perjanjian, tanah Kanaan, tapi dorang nyendak langsung mau sampai. Mereka harus jalan melewati padang gurun, kurang lebih ada 40 tahun. Mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan di tempat-tempat inilah Allah membentuk bangsa Israel ini. Allah menguji mereka sampai di mana ketaatan, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan kalau di pasal 17 ini tentu seperti yang dikatakan tadi, ada satu tempat yang menjadi tempat persinggahan dari bangsa Israel, yaitu Rafidim. Di tempat inilah bangsa Israel mereka menjadi umat yang boleh dikatakan yang memberontak. Antara lain di tempat ini, di Rafidim ini, yaitu pada pasal 17, mereka hendak minum tapi tidak ada air. Mereka marah, mereka memberontak. Dorang memberontak kepada Musa itu sama dengan memberontak kepada Tuhan Allah. Tidak ada air. Kemudian di tempat ini juga ada yang mereka harus hadapi. Ada musuh mereka, yaitu bangsa Amalek. Tapi mereka dikasihani juga oleh Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan mereka boleh mengalami kemenangan. Itu di pasal 17 ya. Dan di pasal 18 ini mertua Musa, jadi papa mantu dari Musa, namanya Yitro, seorang imam yang ada di Midian. Dia mengunjungi Musa. Tentu katu Tuhan leso pakai ini Yitro untuk pergi bilang akang pa Musa. Bagaimana dia memimpin dalam hal ini mengadili bangsa-bangsa yang punya masalah, punya pergumulan-pergumulan, tapi dia seorang diri. Jadi Yitro melihat kepemimpinan dari Musa pada waktu itu terhadap bangsa Israel yang sangat tidak baik. Baik untuk kehidupan dirinya, juga untuk kehidupan umat Allah. Karena kalau satu hari, dorang berdiri terus, pagi sampai petang, jadi sangat tidak efektif, sangat tidak baik, dikatakan oleh Yitro kepada Musa. Maka Yitro, dia menasihati Musa yang disertai dengan doa. Untuk Musa, Tuhan menyertai. Musa di sini dia dengan rendah hati mendengar, menerima apa yang menjadi saran, masukan, nasihat dari mertuanya. Walaupun juga Musa ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu, tapi kalau katu cuma sendiri dengan begitu banyak umat Allah, seperti yang dikatakan tadi, tidak baik dan tidak efektif untuk bagaimana dia mengadili bangsa di hadapan Allah.
Musa ketika umat Allah datang kepadanya, dia mengajarkan ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan dari Allah buat umat Allah supaya hidup. Musa juga memberitahukan tentang jalan yang akan mereka lalui, jalan yang akan mereka tempuh karena masih panjang perjalanannya. Seperti apa mereka harus menjalani kehidupan mereka di padang gurun dan sampai tiba di tanah Kanaan. Kemudian disarankan oleh Yitro juga mengangkat pemimpin-pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, orang-orang yang cakap. Cakap artinya memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang taat, orang-orang yang tetap menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya menempatkan diri pada posisi yang benar dan tidak mudah dibelokkan. Dan juga pemimpin yang benci pada suap sogok-sogok. Ini merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Israel dalam bacaan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu berjalan ini tema bulanan dari Gemim adalah pilihlah orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai warga Sidi Jemaat di Gemim, seperti yang kami katakan tadi, sudah dibekali, sudah dipersiapkan melalui pengajaran-pengajaran ataupun katekisasi Sidi Jemaat. Bagaimana untuk mempersiapkan diri juga akan memilih dan dipilih. Jadi sudah dimulai dengan tahapan-tahapan ya. Seperti tadi ada katekisasi bakal calon, membekali dan memperlengkapi sidi-sidi jemaat supaya jangan tak salah pilih. Jadi mesti lihat, jadi berdasarkan kriteria dalam bacaan ini yang dikatakan orang yang cakap, orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin, melaksanakan pelayanan, orang yang takut akan Allah. Dan persiapan-persiapan bahkan juga pelaksanaannya nanti, baik pemilihan diaken dan penatua maupun juga kompel kabipra, tentu harus dalam terang firman Tuhan. Antara lain dalam bacaan kita tadi. Dari kedua tokoh tadi yaitu Musa dan Yitro, kita melihat pertama bagaimana semangat yang tinggi dari Musa. Bayangkan tuh, udah bilang tadi, dari pagi sampai petang. Itu sudah menggambarkan bagaimana DP semangat untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan kasih pada dia. Kemudian dari Musa juga kita melihat bagaimana dia dengan tenang, dengan sabar, dengan rendah hati. Karena dia mau mendengar ada saran, ada masukan dari orang lain, dalam hal ini mertuanya. Musa di sini juga dengan setia, dengan penuh perhatian kepada Tuhan melalui bangsanya. Itu Musa. Kemudian dari Yitro bagaimana? Dengan sukacita juga Yitro mau datang mengunjungi anak mantunya Musa, agar dia memilih orang-orang yang cakap, orang yang berakal sehat, memahami, mengerti apa yang akan dia laksanakan. Yitro juga dia memiliki suatu tanggung jawab
Karena dia pikir ini memang tanggung jawab saya untuk kasih nasihat. Jadi nasihat dari orang tua. Apa yang dia sudah sarankan kepada Musa itu yang menjadi kriteria bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana kriteria-kriteria ini menjadi satu pegangan yang kuat. Apalagi kalau saya bilang pemimpin itu harus takut akan Allah. Artinya kalau bilang takut akan Allah itu yang terbaik untuk membentengi diri ini melawan godaan-godaan yang ada. Sebab bukan tidak mungkin ada godaan-godaan ketika melaksanakan tugas tanggung jawab dari dalam, dari luar. Nah saudara-saudara, demikian dengan kita sebagai warga Sidi Jemaat, khususnya di Gemim Immanuel Jakarta Barat, yang ada di tempat ini, yang sesidi-sidi jemaat, bahkan jemaat yang ada di rumah, kita mempersiapkan diri untuk kita menopang pelayanan gereja Tuhan ini, melaksanakan pemilihan diaken dan penatua, kompel kabipra, bahkan juga menopang pemilihan nanti di aras wilayah di awal tahun depan 2022 dan juga pemilihan di aras sinode tahun 2022. Pilihlah orang-orang antara lain kriteria-kriteria yang sudah disebutkan melalui firman Allah yang sudah kita baca tadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.